Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, peserta didik dan guru SMK, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga dimanapun Anda berada. Tetaplah bersemangat dalam menimba ilmu, karena petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Pada kesempatan tayangan video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang unit kompetensi menyusun laporan keuangan dengan tema penyajian laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Video pembelajaran ini ditunjukkan untuk peserta didik SMK Akuntansi kelas 11 semester 1 pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Diharapkan melalui video pembelajaran ini, peserta didik SMK Akuntansi mampu menyusun laporan laba rugi pada perusahaan jasa, baik dengan bentuk single step maupun multiple step. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya adalah memproses entry jurnal dan memproses buku besar. Sebagai prasyarat selanjutnya, diperlukan juga pemahaman mengenai pencatatan jurnal penyesuaian beserta penyusunan neraca lajur. Pemirsa sekalian, kita ketahui bersama bahwa bisnis yang baik adalah yang memiliki sistem pencatatan laporan keuangan yang efektif. Dalam dunia akuntansi, laporan keuangan yang disajikan setiap akhir periode berdasarkan pada SAK etap, terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di antara beragam laporan tersebut, laporan laba rugi merupakan salah satu laporan penting yang perlu diperhatikan. Melalui laporan laba rugi, Anda bisa melihat berapa pendapatan, pengeluaran, serta laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penyusunan laporan laba rugi pada perusahaan jasa, mari kita simak bersama tayangan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah dengan melihat kondisi keuangannya. Kondisi keuangan atau finansial ini dapat dilacak apabila Anda memiliki laporan keuangan yang baik dan benar. Laporan laba rugi yang menjadi laporan pertama dalam penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan laba rugi ini harus dilakukan dengan benar, tepat, dan apa adanya untuk menghasilkan laporan yang valid dan dapat diandalkan. Betapa pentingnya penyajian laporan laba rugi ini sehingga penentu kebijakan dalam perusahaan menggunakan informasi tersebut. Siapa saja tentu menginginkan bisnisnya dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan, sehingga perlu dilakukan analisis strategi bisnis. Melalui laporan laba rugi yang tersusun secara rapi, dapat diketahui apakah strategi bisnis mampu memberikan dampak positif atau tidak. Hal ini sebagai evaluasi kinerja perusahaan. Setelah itu, laporan laba rugi dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai risiko bisnis terhadap kondisi keuangan. Berdasar laporan yang ada, dapat dihitung nilai rata-rata keuntungan dan kerugian dari waktu ke waktu. Sebagai pelaku bisnis termasuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM, memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Acuan dalam pelaporan pajak adalah laporan laba rugi. Adapun jenis pajak yang harus dibayarkan tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan omset yang diperoleh dalam setahun. Prospek bisnis di masa yang akan datang dapat diprediksi dengan melihat keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan. Dari sinilah laporan laba rugi menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah bisnis. Gambar profil perusahaan ini juga dapat digunakan sebagai profit bisnis untuk menarik investor untuk menanamkan modal. Pada akhirnya, bagaimana penyusunan laporan laba rugi sesuai dengan standar menjadi penting sebagai dokumentasi finansial untuk menyampaikan perkembangan bisnis kepada stakeholder dan manajemen perusahaan, baik itu bersumber dari persamaan dasar akuntansi maupun neraca lajur.
Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan setiap akhir periode tersebut didasarkan pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan atau kegiatan selama satu periode tertentu yang isinya terdiri dari pendapatan dan beban untuk satu periode akuntansi tertentu. Pendapatan adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari aktivitas perusahaan, baik bersifat operasional maupun non-operasional. Beban adalah jenis penggunaan dana yang merupakan pembayaran non-utang yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain. Jika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah beban, berarti rugi. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban, berarti laba. Sumber penyajian laporan laba rugi diambil dari data keuangan, persamaan dasar akuntansi, neraca lajur. Bentuk laporan laba rugi ada dua, bentuk single step atau langsung. Berikut ini contoh laporan laba rugi bentuk single step. Semua pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan, kemudian semua beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Bentuk multiple step atau tidak langsung. Berikut ini contoh laporan laba rugi bentuk multiple step. Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Demikian juga, beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban usaha disajikan pertama, pendapatan dan beban di luar usaha disajikan kemudian. Kalkulator, alat tulis kantor, persamaan dasar akuntansi, neraca lajur, formulir laporan laba rugi. Bagian pembukuan berjalan memasuki ruangan. Kemudian duduk di kursi kerja, menyiapkan alat dan perlengkapan kerja. Owner Majapahit Motor menyerahkan map kepada kurir. Kurir berjalan menuju ruangan bagian pembukuan. Selamat pagi Mbak Sekar. Saya diminta Bapak Suryo untuk menyerahkan berkas memo ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Mbak. Bagian pembukuan menerima map memo, kemudian membaca memo yang berisikan perintah dari owner Majapahit Motor, diminta untuk menyajikan laporan laba rugi bulan September 2020 pada 2 unit usaha yang dimilikinya. Cermati sumber data keuangan dan mulai susun laporan laba rugi. Tuliskan semua pendapatan berikut dengan nominalnya. Kemudian jumlahkan pendapatan. Tuliskan semua beban yang ada berikut dengan nominalnya. Kemudian jumlahkan beban-beban.
Hitung selisih pendapatan dan beban. Dikarenakan jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka rugi. Tulis nominal rugi bersih. Cermati sumber data keuangan dan mulai menyusun laporan laba rugi. Tuliskan pendapatan usaha berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan pendapatan usaha diikuti dengan menuliskan nominalnya. Tuliskan beban usaha yang ada berikut dengan nominalnya, kemudian jumlahkan beban usaha dan tuliskan nominalnya. Hitung selisih pendapatan dan beban. Dikarenakan jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka rugi. Tuliskan nominal rugi usaha. Tulis pendapatan di luar usaha berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan pendapatan di luar usaha berikut diikuti dengan menuliskan nominalnya. Dikarenakan pada bulan September tidak ada pendapatan di luar usaha, maka dikosongkan. Tuliskan beban di luar usaha berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan beban di luar usaha dan tuliskan nominalnya. Hitung selisih rugi usaha ditambah dengan pendapatan di luar usaha, kemudian dikurangi dengan beban di luar usaha. Dikarenakan jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka rugi. Tuliskan nominal rugi bersih. Tersajinya laporan laba rugi dengan sumber persamaan dasar akuntansi dengan bentuk multiple step. Cermati sumber data keuangan dan mulai menyusun laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi diambil dari kolom laba rugi. Tuliskan semua pendapatan berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan nominal pendapatan. Tuliskan semua beban yang ada berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan nominal beban-beban. Hitung selisih pendapatan dan beban. Dikarenakan jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka laba. Tuliskan nominal laba bersih. Tersajinya laporan laba rugi dengan sumber neraca lajur dengan bentuk single step. Cermati sumber data keuangan dan mulai menyusun laporan laba rugi. Tuliskan pendapatan usaha berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan pendapatan usaha berikut dengan nominalnya. Tuliskan beban usaha yang ada berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan beban usaha dan tuliskan nominalnya. Hitung selisih pendapatan dan beban. Dikarenakan jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka laba. Tuliskan nominal laba usaha. Tulis pendapatan di luar usaha berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan pendapatan di luar usaha berikut diikuti dengan menuliskan nominalnya. Tuliskan beban di luar usaha berikut dengan nominalnya. Kemudian, jumlahkan nominal beban di luar usaha dan tuliskan nominalnya. Hitung selisih laba usaha dikurangi dengan pendapatan di luar usaha, kemudian ditambah dengan beban di luar usaha. Dikarenakan jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka laba. Tuliskan nominal laba bersih. Rapikan peralatan dan perlengkapan untuk menyusun laporan laba rugi.
Bapak Dwi bisa ke ruangan saya? Ada berkas yang harus disampaikan kepada Bapak Suryo. Baik Pak, terima kasih. Permisi Mbak Sekar. Iya Pak Dwi, saya minta tolong berkas ini diserahkan kepada Bapak Suryo. Baik Mbak, Terima kasih Pak. sama-sama. Laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan atau kegiatan selama satu periode tertentu, yang menggambarkan jumlah pendapatan dan beban suatu perusahaan pada satu periode. Laporan laba rugi sangat penting disusun untuk mengetahui laba atau rugi selama periode tertentu, sehingga dapat mengetahui perkembangan perusahaan dan memprediksi kinerja keuangan untuk periode yang akan datang. Semoga serial video pembelajaran penyajian laporan laba rugi pada perusahaan jasa ini bermanfaat bagi para peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Kami doakan agar semua peserta didik dapat meraih kesuksesan.